Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai contoh soal dari identitas trigonometri. Tapi sebelum kita masuk ke contoh soalnya, saya ingatkan dulu beberapa identitas trigonometri dasar. Yang pertama adalah identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras. Nah, ini akan kita gunakan nanti untuk menyelesaikan bentuk-bentuk identitas trigonometri atau soal-soal identitas trigonometri dasar. Nah, kita masuk ke contoh pertama. Nah, buktikan yang pertama, kotangen alfa dikali seken alfa sama dengan koseken alfa. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, sebaiknya kalau kalian menemukan bentuk koseken, kemudian seken, kotangen, dan tan, itu sebaiknya kalian rubah dia ke dalam sin dan kos. Nah, sehingga kita ketahui tadi ya, sekan itu sama dengan 1 per kos. Nah, kemudian kalau kotangen itu kan sama dengan kos per sin. Sehingga ini kotangen ini bisa saya tulis menjadi kos alfa dibagi dengan sin alfa, dan seken ini saya ganti menjadi 1 dibagi dengan cos alfa. Ini sama dengan cos alfa. Karena di sini yang akan kita sederhanakan itu adalah yang di ruas kiri ya. Nah, kita tetapkan saja yang di ruas kanan karena di ruas kiri itu lebih kompleks, sehingga bisa kita sederhanakan. Kemudian setelah itu di sini cos A dan di penyebutnya juga ada cos A. Ini bisa kita coret cos A dengan cos A. Nah, ini habis, tersisa tinggal 1 per sin A, dimana 1 per sin A itu sama dengan koseken A. Jadi sudah terbukti bahwa koseken A itu sama dengan koseken A. Di ruas kiri koseken A dan di ruas kanan juga koseken A. Berarti sudah terbukti ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Seken alfa dibagi dengan 1 dikurangi dengan tan alfa itu sama dengan 1 dibagi dengan cos alfa dikurangi dengan sin alfa. Ini dibuktikan ya. Nah, untuk kita menyelesaikan ini sama seperti konsep yang tadi. Yang kita mau sederhanakan itu adalah yang sebelah kiri ya. Nah, seken itu kita rubah ke dalam bentuk cos, sedangkan tangannya itu kita rubah ke dalam bentuk tan, dimana seken alfa itu kan sama artinya dengan 1 per cos alfa dibagi dengan 1 dikurangi tan itu kan sama dengan sin per cos, berarti 1 dikurangi sin alfa dibagi dengan cos alfa sama dengan 1 dibagi cos alfa dikurangi dengan sin alfa. Yang ruas kanan kita tetapkan ya, karena yang akan kita sederhanakan adalah sebelah kirinya, ruas kirinya. Nah, sehingga di sini 1 dibagi cos alfa dibagi dengan, oke, kita samakan penyebutnya untuk yang di bawah ya. 1 ini karena di sini cos alfa, maka yang 1 ini kan bisa saya tulis juga menjadi cos alfa dibagi cos alfa ya. Karena cos alfa bagi cos alfa itu adalah 1. Dikurangi dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa. Nah, sama dengan 1 dibagi cos alfa kurangi sin alfa. Nah, setelah itu ini kan sudah sama penyebutnya, berarti bisa saya tulis menjadi 1 dibagi cos alfa per cos alfa dikurangi sin alfa dibagi cos alfa sama dengan 1 dibagi cos alfa kurangi sin alfa. Nah, setelah itu sekarang bentuk yang di penyebut ini bisa saya sederhanakan menjadi 1 dibagi cos alfa per 1 per cos alfa dibagi, nah ini saya bisa sederhanakan menjadi 1 per cos alfa ya, dikali dengan cos alfa dikurangi dengan sin alfa, karena 1 dikali cos alfa itu kan cos alfa, 1 dikurangi sin dikali min sin alfa itu kan sama dengan min sin alfa dibagi cos alfa. Nah, itu sama dengan 1 per cos alfa kurangi sin alfa. Ini kan sudah sama ya, berarti ini bisa kita coret. Nah, karena ini habis dibagi, berarti di sini 1 dibagi dengan cos alfa dikurangi dengan sin alfa. Nah, ini sama dengan 1 dibagi dengan cos alfa dikurangi sin alfa. Ini sudah sama, berarti dia sudah terbukti. Baik, kita masuk ke contoh yang C. Ini buktikan juga bahwa cos A ditambah sin A kuadrat dikurangi dengan cos A dikurangi sin A kuadrat itu sama dengan 4 sin A dikali dengan cos A. Ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara
ada beberapa bentuk pangkat, yaitu A tambah B kuadrat itu sama dengan, nah ini kalau dijabarkan itu sama artinya dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Jika A dikurangi B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, jadi kalau misalkan cos A tambah sin A kuadrat, berarti cos A ini kan sebagai A-nya ya. Nah, kemudian sin A ini juga sebagai B-nya. Sehingga ini bisa saya jabarkan menjadi cos A kuadrat, karena A kuadrat ya, ditambah 2 kali cos A dikali sin A ditambah sin kuadrat A. Nah, dikurangi dengan, cos A kurangi sin A kuadrat. Berarti ini ya, A dikurangi B kuadrat. Itu sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Berarti di sini sama dengan cos A dikurangi sin A kuadrat itu bisa kita sederhanakan menjadi cos kuadrat A dikurangi 2 kali, karena cos A ini sebagai A ya, berarti 2 dikali cos A dikali sin A ditambah sin kuadrat A. Nah, sama dengan 4 sin A dikali dengan cos A. Ini yang ruas kanan kita tetapkan ya. Nah, sehingga di sini ini bisa kita selesaikan. Cos A kuadrat dengan cos A kuadrat ini sama ya. Cos A kuadrat dikurangi dengan cos A kuadrat. Ini habis. Nah, kemudian ada lagi yang sama. Oke, di sini sin kuadrat A ya. Sin kuadrat A dikurangi dengan sin kuadrat A itu juga habis. Tersisa tinggal 2 cos A dikali sin A dikurangi dengan min 2 cos A dikali sin A. Itu kan sama dengan 2, ini kan berarti sama dengan ditambah ya, berarti menjadi 4 cos A dikali dengan sin A. Sama dengan 4 kali sin A dikali dengan cos A. Atau ini bisa juga saya rubah menjadi 4 sin A dikali dengan cos A. Sama dengan 4 sin A dikali dengan cos A. Nah, ini sudah sama ya, berarti sudah terbukti di ruas kiri dengan ruas kanan.